Duka yang dialami 9 keluarga korban tewas dalam kecelakaan maut yang melibatkan putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianty belum berakhir. Pasalnya, mereka tak hanya kehilangan figur orang yang mereka kasihi, tapi juga kehilangan tulang punggung keluarga. Setidaknya itulah yang dirasakan Wastia, ibunda Nurmansyah, salah satu korban tewas. Kepergian almarhum Nurmansyah secara tragis ini meninggalkan 1 orang istri dan 1 orang anak yang masih berusia 2 tahun. Walau Dhani telah memberi bantuan guna proses pemakaman almarhum, Wastia tetap mendesak Ahmad Dhani selaku orang tua untuk bertanggung jawab terhadap anak juga menantunya. Harus tanggung jawab sepenuhnya, sampai kuliah selesai, itu aja. Sampai anaknya mencari kerja, itu aja. Dia kan kepala keluarga, tulang punggung keluarga, mencariannya kan dia. Itu semua kan dia yang cari nafkah. Kalau enggak dia ada, siapa yang masih makan? Sedangkan kita kan orang nggak punya, Mbak. Kita kan hidupnya ngontrak. Saya udah nyoba untuk ikhlas, tegar. Ya namanya juga musibah ya, Mas. Harus kuat lah. Saya punya anak kecil. Kalau saya nggak kuat, anak saya gimana? Selaku orang tua, Ahmad Dhani memang berkewajiban menanggung semua dampak yang ditimbulkan akibat ulah anaknya. Seakan tidak ingin lari dari tanggung jawab, Ahmad Dhani pun kemarin langsung mengadakan roadshow menyambangi keluarga korban kecelakaan. Tak hanya keluarga korban tewas yang ia datangi, beberapa korban luka yang masih berada di rumah sakit juga ia kunjungi. Ditemani 2 anaknya, Al dan El, serta kerabatnya, Dhani berjanji akan menyantuni semua biaya bagi keluarga korban kecelakaan. Sebagai bukti jika dirinya tidak akan lepas dari persoalan ini, Dhani pun mencatatnya secara resmi dengan pihak keluarga korban dalam sebuah perjanjian hitam di atas putih. Lantas, meski terpenuhi semua tuntutan, apakah perkara tetap berjalan? Ikut berduka cita dengan peristiwa musibah yang kita alami bersama, yang dialami oleh putra dari Bapak dan Ibu, yakni Agus Rahmat. Kami hormati Bapak dan Ibu dari keluarga Bapak Agus Rahman. Kami datang pada hari ini langsung ya Pak, ingin menunjukkan bahwa kami sangat ikut berduka cita. Dan alhamdulillah apa yang menjadi tuntutan keluarga kepada pihak Mas Dhani alhamdulillah dapat terpenuhi. Ya, khususnya untuk anak-anak yang ditinggalkan, anak-anak almarhum kakak kandung saya ini keseluruhan ada 4 orang anak. Dari korban. Kita maju mundur kita tarik lagi. Ya, beliau cuman mengucapkan bela sungkawa dan memenuhi janji beliau, cuman itu. Dan itu sesuai dengan harapan saya sebagai si istri yang ditinggalkan. Ada yang yatim piatu, ingin anaknya sekolah sampai selesai, ya artinya itu saya lakukan ya. Saya tidak hanya sampai kuliah, sampai S1, S2, S3 saya akan tetap membiayainya. Jadi dalam bahasa ini orang tuanya ingin anaknya sekolah. Sekolah kan luas ya. Artinya begitu dia lulus SMA dia pengen kuliah, oke kuliah. Kalau misalnya dia pengen S1 ya S1, S2, S3 itu menjadi tanggung jawab saya. Untuk menjamin setiap keluarga akan ada perjanjian tertulis. Jadi keluarga juga memegang janji saya dalam sebuah kertas yang akan saya tandatangani. Itu pasti harus ada. Semua korban, semua keluarga yang ditinggalkan mendapatkan
surat itu, meskipun surat itu tidak bisa menggantikan korban yang sangat bernilai bagi keluarga yang ditinggalkan ya. Jadi jangan dianggap bahwa santunan itu bisa menggantikan, bantuan itu tidak bisa menggantikan. Kunjungan Ahmad Dhani dan keluarganya ini pun berakhir di Bogor, tepatnya di rumah almarhum Agus Komara. Ketika Dhani tengah melakukan pendekatan pada keluarga korban, terdengar kabar jika kondisi Aki J di rumah sakit pasca operasi tengah menangis. Apakah ini berkaitan dengan jiwa Aki J yang belum stabil? Hingga kemarin, kabarnya Aki J belum diberitahu dampak dari aksi mautnya itu. Assalamualaikum. Aku juga dulu. Enggak, gue mau liatin aja nih teman-teman. Jadi udah deh, nggak dipakai deh. Sepatunya diinjak tuh. Sepatunya diinjak tuh. Makasih ya. Waktu gue jelek gitu. Dul lagi nangis-nangis gitu kan, saya juga nggak mesti tahu apakah Dul mental kuat, mentalnya masih kuat untuk ditinggal ya gitu ya. Karena saya secara tanggung jawab juga harus tetap menemani Dul di rumah sakit kan, karena Dul di rumah sakit nangis-nangis katanya tadi gitu. Ya makanya jangan dikasih tahu, kasihan nanti kalau dia nonton TV kan. Dan Dul memang sangat traumatik dengan peristiwa ini. Dia belum tahu jumlah korbannya ya atas kecelakaan tersebut. Maka dari itu saya masih belum tahu kapan harus menceritakan kepada dia yang sesungguhnya, karena nggak usah tahu korban saja dia udah cukup traumatis terhadap peristiwa ini gitu. Selanjutnya, benarkah Zaskia Gotik trauma untuk menjalin cinta kembali? Akankah cincin pertunangannya dengan Vicky dijual?